Kita akan membahas unsur-unsur tindak pidana terorisme. Kemarin ketika ada yang bertanya, kelompok kriminal bersenjata di Papua itu termasuk teroris atau tidak? Maka kita harus lihat perbuatannya. Dia seorang teroris atau tidak? Kalau dia melakukan tindak pidana terorisme, maka bisa dikatakan sebagai teroris. Tapi kalau tidak melakukan tindak pidana terorisme, berarti dia bukan teroris. Maka untuk melabeli seseorang itu sebagai teroris atau bukan, maka harus dilihat orang itu melakukan tindak pidana terorisme atau tidak. Oleh karenanya maka kita perlu melihat apa saja unsur-unsur tindak pidana terorisme dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua perbuatannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme atau tidak. Kalau iya, berarti bisa diterapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kalau tidak, berarti bukan. Sebelum masuk ke unsur, saya akan menyampaikan model perumusan delik di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ada 3 model perumusan delik di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yang pertama, merumuskan tindak pidana baru yang belum ada sama sekali dalam peraturan perundang-undangan lain sebelumnya. Jadi memang tindak pidana yang dirumuskan tersebut benar-benar baru. Yang sebelumnya itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, mana saja? Yaitu pasal 6 dan pasal 7. Oleh karenanya maka pasal 6 dan pasal 7 ini disebut sebagai tindak pidana terorisme pokok. Alasannya karena memang ini merupakan tindak pidana yang baru yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan tidak ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang lain. Sama halnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan pasal 3 itu merupakan tindak pidana korupsi pokok. Kenapa? Karena merupakan tindak pidana yang baru, yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang lain. Ingat ya, jadi untuk tindak pidana korupsi pokok itu di pasal 2 dan pasal 3, meskipun dulu pernah saya sampaikan bahwa di negara-negara lain, termasuk di negara-negara Eropa, tindak pidana korupsi pokok itu adalah suap menyuap atau bribery. Tapi kalau di Indonesia itu pasal 2, pasal 3 yang ada unsur kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Karena apa? Karena 2 tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang baru. Sementara kalau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengaturan mengenai tindak pidana pokoknya itu ada di pasal 6 dan pasal 7. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, itu ada rumusan tindak pidana yang hanya memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, tanpa menambah dengan unsur yang baru sama sekali. Nah, nanti akan saya jelaskan, ada yang hanya memindahkan dari KUHP saja ke Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tanpa ada perubahan unsur sama sekali. Berarti anggapan dari pembuat undang-undang, dulunya itu merupakan tindak pidana biasa, tapi kemudian persepsinya berubah. Bukan lagi menjadi tindak pidana biasa, tapi menjadi tindak pidana terorisme yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP. Kemudian model yang ketiga, memindahkan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, tapi dengan sedikit perubahan atau penambahan unsur baru. Jadi hakikatnya memindahkan, tetapi tidak sama persis. Ada perubahan atau ada tambahan unsur yang baru. Sehingga itulah yang menjadi ciri khas dari tindak pidana terorisme yang membedakan dengan tindak pidana yang sudah dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana yang lain.
Ini 3 model perumusan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jadi merumuskan tindak pidana baru, kemudian yang kedua hanya memindahkan tanpa ada perubahan sama sekali, yang ketiga memindahkan tapi dengan adanya perubahan atau penambahan unsur yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke delik atau tindak pidana terorisme pokok yang pertama. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bunyi dari tindak pidana pokok yang pertama adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis di lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Oh, panjang sekali ya deliknya. Maka sebenarnya ini lebih dari satu delik, tetapi digabungkan sehingga menjadi sangat panjang. Nah, kalau kita cermati dari bunyi tersebut, maka apa saja unsur-unsur tindak pidana terorisme pasal 6? Yang pertama adalah unsur subjeknya atau adresatnya, yaitu setiap orang. Apa yang dimaksud dengan orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bisa menjadi pelaku? Yaitu orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi, yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Jadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah memperluas cakupan subjek delik dalam hukum pidana yang awalnya itu hanya orang saja, tetapi sudah diperluas sampai pada korporasi. Ini sudah lazim ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP. Kalau KUHP memang tidak mengenal subjek delik korporasi, subjek delik itu hanya orang. Tapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP sudah banyak yang memperluas subjek delik bukan hanya orang tapi juga korporasi, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, termasuk juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, dengan sengaja. Ya, dengan sengaja ini berarti menunjukkan sikap batin yang bersifat spesifik. Karena sikap batin itu ada sengaja, ada alpa. Kalau undang-undang menyebut sengaja, maka berarti perbuatannya itu harus dilakukan secara sengaja. Dan doktrin kesengajaan yang kita kenal itu minimal ada 3. Yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yang kedua kesengajaan sebagai kepastian, dan yang ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan. Kemudian unsur yang ketiga, perbuatannya apa? Tadi jelas. Adresat atau subjek deliknya siapa? Setiap orang. Kemudian sikap batinnya apa? Sikap batinnya adalah sengaja. Sekarang perbuatannya apa? Nah, perbuatannya itu bisa 3 bentuk. Yang pertama adalah perbuatannya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Jadi kata kuncinya adalah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian bisa juga perbuatannya adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal. Jadi cara melakukan perbuatannya sama dengan perbuatan yang pertama, yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Yang membedakan adalah akibatnya. Kalau yang pertama tadi, akibatnya adalah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Kemudian yang kedua, akibatnya adalah menimbulkan korban yang bersifat massal. Ya, tetapi kekerasan atau ancaman kekerasannya sudah tertentu. Caranya itu dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Kemudian yang ketiga, perbuatannya itu bisa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Jadi dalam satu pasal, yaitu pasal 6, ada 3 bentuk perbuatan. Perbuatannya adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan akibat berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Jadi orang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dan apa akibatnya? Timbul suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Perbuatan yang kedua, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tapi caranya itu, ini khusus untuk perbuatan yang kedua, caranya itu dengan merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain. Akibatnya adalah timbul korban yang bersifat massal. Misalnya pembunuhan terhadap orang secara massal. Berarti cara kekerasan dilakukan adalah menghilangkan nyawa dan korbannya itu timbul secara massal. Atau merampas harta benda orang lain, tetapi korbannya itu tidak tunggal, melainkan menimbulkan korban yang bersifat massal. Untuk perbuatan yang ketiga, yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Nah, tetapi 3 bentuk perbuatan ini harus dilakukan dengan sikap batin sengaja. Jadi tidak kalau orang itu alpa, kemudian mengakibatkan hancurnya objek vital yang strategis. Itu alpa kan bisa terjadi. Itu bukan merupakan tindak pidana terorisme. Misalnya dia merangkai bahan-bahan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tapi ternyata meledak. Ya, akhirnya menimbulkan kehancuran terhadap objek vital yang strategis. Nah, kalau perbuatannya itu terjadi karena kealpaan, berarti itu bukan merupakan tindak pidana terorisme pasal 6. Karena apa? Perbuatannya itu dipersyaratkan dilakukan dengan sengaja. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, delik huruf B ini mensyaratkan adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara tertentu, yaitu dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Sedangkan untuk yang huruf A dan B tidak mensyaratkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara yang tertentu. Jadi ini bedanya antara perbuatan yang A dan B serta perbuatan C. Kalau A dengan C itu sama, yaitu perbuatannya cukup dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara apapun, tapi untuk yang B ini khusus. Jadi kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Nah, sekarang apa definisi dari kekerasan? Kekerasan adalah sesuai dengan yang ada dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Jadi kata kunci dari kekerasan itu adalah
penyalahgunaan kekuatan fisik. Ingat ya, kekerasan itu adalah penyalahgunaan kekuatan fisik. Ya, menimbulkan apa? Bahaya. Bagi apa? Bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Itu adalah definisi dari kekerasan. Jadi misalnya orang melakukan penembakan secara membabi buta, atau orang meledakkan bom, kan itu adalah kekuatan fisik, berarti kekerasan. Menimbulkan bahaya, bisa bagi badan, nyawa, atau kemerdekaan orang. Sementara ancaman kekerasan itu apa? Tadi kan perbuatannya bisa dengan kekerasan, bisa dengan ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh. Baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Nah, bedanya ini ya, kalau kata kunci kekerasan tadi adalah kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya tertentu. Kalau ancaman kekerasan bukan merupakan kekuatan fisik, tetapi berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, tetapi dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Ini definisi sebagaimana yang ada dalam pasal 1 angka 4. Misalnya ada tulisan, kalau merayakan Natal di gereja katedral, maka nyawanya akan melayang karena sudah dipersiapkan bom yang ada di situ. Apa bentuknya? Bisa ucapan kalau dia menggunakan lisan. Bisa tulisan kalau dia hanya menggunakan selebaran. Yang menimbulkan rasa takut nggak? Iya, menimbulkan rasa takut bagi orang yang ingin melaksanakan perayaan Natal. Ini adalah contoh dari ancaman kekerasan sesuai dengan definisi pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan fasilitas publik? Tadi kan salah satu bentuk dari tindak pidana terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik. Nah, sekarang definisi fasilitas publik itu apa? Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Misalnya terminal, bandara, kan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Itu adalah fasilitas publik. Apa itu objek vital yang strategis? Yaitu kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa. Misalnya markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu kan menyangkut harkat dan martabat bangsa sebagai aparat penegak hukum. Atau istana kepresidenan. Itu menyangkut harkat dan martabat bangsa. Atau PLN. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau yang punya nilai ekonomi misalnya BUMN. Atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi. Misalnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu adalah objek vital yang strategis, yang itu bisa menjadi objek di dalam tindak pidana terorisme. Jadi misalnya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dia mengebom markas besar Tentara Nasional Indonesia, maka itu merupakan tindak pidana terorisme.
kemudian misalnya mengebom kilang minyak Pertamina, maka itu tidak pidana terorisme. Kenapa? Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu adalah definisi objek vital yang strategis. Nah, pasal 6 ini merupakan delik material. Karena apa? Karena mensyaratkan adanya akibat tertentu. Kalau belum terjadi akibat sesuai dengan rumusan delik dalam pasal 6 tadi, berarti belum terjadi tindak pidana pasal 6. Apa akibat yang dikehendaki oleh delik sebagaimana diatur di pasal 6? Yaitu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, korban yang bersifat massal, atau kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Kalau fasilitas internasional itu misalnya ya bandara itu fasilitas internasional, kedutaan besar itu fasilitas internasional, maka pengeboman di kantor kedutaan besar itu merupakan tindak pidana terorisme. Nah, jadi ini merupakan akibat yang harus timbul ketika seseorang itu dikenakan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tanpa ada salah satu dari ketiga akibat ini, berarti tidak bisa seseorang dikenakan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kenapa? Karena pasal 6 ini dirumuskan sebagai delik material. Nah, catatannya adalah unsur suasana teror ini tidak jelas parameternya. Sangat interpretatif atau multitafsir. Suatu rumusan yang multitafsir akan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penerapannya karena dapat ditafsirkan secara subjektif sesuai dengan kehendaknya. Coba, bagaimana cara mengukur telah terjadi suasana teror? Ini kan hal yang bersifat abstrak. Suasana teror itu yang seperti apa sih? Karena tidak dijelaskan, maka bisa potensi terjadi penyalahgunaan kewenangan. Untuk apa? Untuk menghabisi lawan-lawan politik dari penguasa. Ya, padahal sebagai konsekuensi dari dianutnya asas legalitas, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, maka rumusan perundang-undangan yang mengatur delik itu harus telah memenuhi prinsip nullum crimen nolla pona sine praevia lege serta. Nullum crimen tidak ada tindak pidana. Nulla pona tidak ada pemidanaan. Sine tanpa praevia lege, undang-undang yang ada sebelumnya serta. Yang itu jelas artinya tidak mengandung multi tafsir. Sebab apa? Kalau mengandung multi tafsir, maka cenderung akan digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa untuk kepentingan politiknya. Itulah juga yang melatar belakangi kenapa ada pemikiran pentingnya asas legalitas. Harus diatur secara jelas dan tidak mengandung multi tafsir. Ini ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Nah, sekarang yang kedua adalah tindak pidana pokok sebagaimana diatur di pasal 7. Apa bunyinya? Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Sama panjangnya ya. Dan mirip, ada unsur suasana teror, ada unsur rasa takut secara meluas, ada unsur korban yang bersifat massal, ada unsur
objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Lantas apa bedanya dengan delik di pasal 6? Bedanya adalah di pasal 7 ini ada satu kata yang berbeda dari pasal 6, yaitu bermaksud. Nah, satu kata ini saja menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan. Ya, apa catatannya? Unsur tindak pidana pasal 7 sama dengan pasal 6. Bedanya hanya di pasal 7 itu ada unsur bermaksud. Adanya unsur bermaksud ini menunjukkan bahwa pasal 6 dirumuskan sebagai delik formil. Tadi kalau pasal 6 itu delik material, sementara pasal 7 ini dirumuskan sebagai delik formil karena ada unsur bermaksud tadi. Artinya apa? Delik pasal 7 ini tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu. Tetapi yang ditekankan hanyalah perbuatannya saja. Ya, apa perbuatannya yang dimaksud? Ya perbuatannya itu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Jadi akibatnya tidak harus sudah terjadi, tapi sudah dimaksudkan oleh seseorang dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ya, terkait dengan pasal 7, ini perbuatannya bisa dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Caranya gimana untuk kekerasan atau ancaman kekerasannya? Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Jadi misalnya dia ngebom, kan berarti merampas nyawa dan harta benda orang lain. Untuk apa dia ngebom itu? Dia punya maksud. Untuk apa menimbulkan suasana teror? Tetapi suasana teror ini belum terjadi. Karena ternyata ketika dia ngebom itu, ya orangnya tidak ada. Sehingga kan tidak terjadi suasana teror. Ya, berarti akibatnya belum terjadi. Ketika akibatnya belum terjadi, tapi sudah ada maksud untuk menimbulkan akibat itu, berarti orang itu bisa dikenakan ketentuan pasal 7. Atau perbuatannya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Nah, contoh gampang, orang ngebom, tapi ternyata bomnya ini nggak meledak. Artinya belum terjadi kerusakan terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, fasilitas internasional. Tetapi dia sudah punya maksud. Apa yang dia inginkan? Dengan mengebom itu, dia menginginkan timbulnya kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek tersebut. Berarti apa? Akibatnya belum terjadi, tapi maksud untuk menimbulkan akibat itu sudah dia lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, penjelasannya, delik huruf A ini mensyaratkan adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara tertentu, yaitu dengan cara merampas kemerdekaan atau kebebasan. Ya, kemerdekaan itu kebebasan, misalnya menyekap itu merampas kemerdekaan. Atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Ini khusus delik yang huruf A. Yang maksud dari pelakunya itu untuk menimbulkan suasana teror, rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, itu merupakan delik yang mensyaratkan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara tertentu. Sementara untuk yang delik huruf B tidak ditentukan. Yang penting dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Caranya bagaimana? Ya, tidak dipersyaratkan. Ini bedanya antara bentuk delik yang A dengan yang B. Ya, catatannya untuk rumusan delik pasal 7,
Rumusannya ini merupakan delik formil. Dengan delik formil tersebut, pasal 7 rawan disalahgunakan terhadap tindakan-tindakan politik yang dulu dijerat sebagai subversif. Pada zaman Orde Baru, seringkali penguasa menggunakan undang-undang subversif untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Ya, undang-undang subversif itu kenapa bisa disalahgunakan? Karena rumusannya nggak jelas, multitafsir, multi-interpretasi, sehingga digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa, menggunakan tafsir sesuai dengan kehendaknya sendiri. Misalnya, kalau nanti terdapat kelompok separatis yang menyimpan komponen radioaktif. Nah, radioaktif kan bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan bom. Tapi bisa juga tidak, kan, untuk kepentingan yang lain. Jadi bisa saja diberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sekalipun sebenarnya komponen radioaktif itu tidak dia maksudkan untuk melakukan tindak pidana terorisme pasal 7. Ya, kenapa demikian? Ya, orang itu menjadi bisa dijerat dengan pasal 7 karena pasal 7 tidak mensyaratkan akibat tertentu. Misalnya kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dia hanya simpatisan saja. Dia bukan ikut di lapangan. Jadi dia hanya simpatisan dari kelompok kriminal bersenjata. Karena dia ikut dalam OPM, Organisasi Papua Merdeka. Dia menyimpan komponen radioaktif. Bisa saja ini dikaitkan dengan terorisme. Dianggap dia melanggar ketentuan pasal 7. Karena apa? Dia menyimpan komponen radioaktif. Kemudian komponen radioaktif ini dikaitkan dengan kelompok kriminal bersenjata. Dianggapnya dengan komponen radioaktif ini dia punya maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Nah, ini rawan disalahgunakan oleh penguasa. Karena apa? Karena deliknya itu dirumuskan secara formil. Maka jika tidak segera direvisi, maka bukan tidak mungkin Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat menjadi reinkarnasi dari Undang-Undang Nomor 11 PNPS 63 tentang pemberantasan kegiatan subversif yang dijadikan alat untuk memberangus lawan politik dari pemerintah. Nah, ini dulu pada zaman Orde Baru seringkali digunakan. Makanya pemerintah Orde Baru bisa mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun. Salah satu senjata yang digunakan adalah undang-undang subversif. Sekalipun undang-undang ini dibuat pada masa Orde Lama, tapi yang paling banyak menggunakan secara efektif itu adalah pemerintahan Orde Baru. Nah, setelah masuk reformasi, undang-undang ini kemudian dinyatakan tidak berlaku melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 99, tapi kemudian diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 yang di dalamnya mengatur larangan penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme. Nah, kesimpulannya, pasal 6 yang dirumuskan sebagai delik material dan pasal 7 sebagai delik formil membawa konsekuensi pada perbedaan bobot sanksi pidana. Nah, pasal 6 ini ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini lebih berat dibanding dengan pasal 7. Karena di pasal 7 ancaman pidananya itu adalah maksimal atau paling lama itu pidana penjara seumur hidup. Nah, jadi memang salah satu cara untuk merumuskan bobot pidana itu dengan cara melihat ini delik material atau delik formil. Kalau perbuatannya sama, yang satu material, satu formil, maka yang material mestinya ancaman pidananya lebih berat dibanding dengan yang formil. Kenapa? Karena yang material ini sudah menimbulkan akibat tertentu, sementara yang formil ini belum menimbulkan akibat tertentu. Nah, ini terkait dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.